Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang jumlah idhofiyah, di mana jumlah idhofiyah itu adalah susunan idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, yang bentuk daripada mudhof ilaihnya ini berupa jumlah. Sekalipun di dalam susunan idhofah tersebut mudhof ilaihnya berupa jumlah, namun rangkaian ini tetap dianggap sebagaimana susunan idhofah, di mana susunan idhofah di sini kesempurnaan maknanya tergantung kepada keberadaan daripada kalimat yang lain. Manakala hanya sekedar susunan idhofah saja, maka makna yang ada ini masih belum sempurna. Beda halnya dengan susunan jumlah saja, baik yang ismiyah maupun yang fi'liyah, makna yang ada sudah sempurna. Jadi ketika jumlah tersebut berada di dalam rangkaian susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka maknanya tetap dianggap masih belum sempurna. Dan kesempurnaan maknanya masih tergantung pada keberadaan kalimat yang lainnya. Status daripada jumlah idhofiyah ini hanya sekedar pelengkap saja, bukan merupakan kalimat pokok. Karena di dalam jumlah idhofiyah, mudhofnya ini rata-rata berupa dhorof. Dan dhorof ini merupakan keterangan tempat ataupun keterangan waktu, di mana keterangan tersebut bukan termasuk di dalam kalimat pokok. Beda halnya manakala jumlah idhofiyah itu masuk di dalam rangkaian kalimat pokok, maka rangkaian tersebut nantinya akan memiliki makna yang sempurna. Untuk pembahasan kita kali ini juga masih terkait dengan jumlah idhofiyah, di mana bentuk daripada mudhof ilaihnya ini masih tetap berbentuk jumlah, namun jumlahnya ini nantinya sudah ditakwil masdar, sehingga nanti masuk dalam kategori masdar muawwal. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang masdar muawwal di dalam jumlah idhofiyah. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan masdar muawwal di sini adalah jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah, di mana sebelum jumlah ini didahuluin oleh huruf masdariyah, bisa berupa an, bisa berupa ma, dan lain sebagainya. Rangkaian daripada huruf masdariyah beserta jumlah inilah nanti yang disebut dengan masdar muawwal, yang memiliki hukum yang sama dengan masdar sharih. Pembahasan tentang masdar sharih dan masdar muawwal dapat dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Masdar muawwal dapat berkedudukan sebagai mudhof ilaih dalam beberapa keadaan berikut. Yang pertama adalah manakala masdar muawwal tersebut ditakwil dengan huruf masdariyah yang berupa an, dan sebelumnya berupa mudhof yang berupa beberapa lafadz berikut. Yang pertama, ada kalanya berupa lafadz duna. Duna ini termasuk dari dhorof makan. Contohnya seperti lafadz qaddamtu lirrajuli khidmatan duna an a'rifahu. Qaddamtu, memberikan siapa aku, lirrajuli, bagi seseorang, khidmatan, kepada pelayanan, duna an a'rifahu, duna tanpa, an a'rifah, mengetahui siapa aku atau mengenal siapa aku, kepada itu rajul. Aku memberikan pelayanan kepada laki-laki itu tanpa mengenalnya. Di sini kita perhatikan lafadz duna an a'rifahu. Susunan ini adalah susunan idhofah, di mana duna ini sebagai mudhofnya
sementara mudhof ilaihnya adalah masdar muawwal, di mana di sini an a'rifa merupakan jumlah fi'liyah yang ditakwil masdar dengan huruf masdariyaan. Posisi daripada masdar muawwal di dalam susunan ini adalah sebagai mudhof ilaih. Keberadaan duna an a'rifa ini masih belum memberikan makna yang sempurna tanpa adanya lafadz yang terletak sebelumnya. Duna an a'rifahu, tanpa aku mengenalnya. Kata-kata tanpa aku mengenalnya ini masih belum dapat memberikan kesempurnaan makna jikalau tanpa adanya lafadz qaddamtu lirrajuli khidmatan di dalam susunan ini. Oleh karena itu, status daripada duna an a'rifahu ini hanyalah sebagai pelengkap saja, memberikan keterangan terkait dengan lafadz qaddamtu lirrajuli khidmatan, bahwa aku memberikan pelayanan kepada seseorang. Kemudian ditambah dengan keterangan duna an a'rifahu, pelayanan yang kuberikan itu tanpa aku mengenal dari orang laki-laki yang kulayanin itu. Jadi di sini mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal, di mana masdar muawwal di sini memiliki hukum yang sama dengan masdar sore. Takwilan masdar daripada lafadz an a'rifahu ini adalah ma'rifatihi. Karena an a'rifa ini adalah mudhof ilaih, maka masdar sore yang merupakan takwilan masdar dari lafadz an a'rifa ini pun juga dibaca jar sebagaimana mudhof ilaih, sehingga di sini dibaca ma'rifatihi. Jadi mengatakan duna an a'rifahu sama dengan mengatakan duna ma'rifatihi. Qaddamtu lirrajuli khidmatan duna ma'rifatihi. Aku memberikan pelayanan kepada seseorang tanpa mengenal laki-laki itu. Ini yang pertama, di mana mudhof ilaihnya berupa jumlah yang ditakwil masdar dengan an, dan mudhofnya berupa lafadz duna yang merupakan dhorof. Kemudian yang kedua, mudhofnya berupa lafadz badalah. Kita ambil contoh seperti lafadz akrim dhaifaka, badala an rudahu. Akrim, hendaklah memuliakan siapa engkau, dhaifaka, kepada tamumu, badala an rudahu, daripada mengusir siapa engkau, hu, kepada itu, dhaifaka. Hormatilah tamumu daripada engkau mengusirnya. Kita perhatikan lafadz badala an rudahu. Di sini adalah susunan idhofah, di mana mudhofnya berupa lafadz badala, sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah fi'liyah yang sudah ditakwil masdar dengan lafadz an, di mana masdar muawwal ini nantinya akan ditakwil sama dengan masdar sore. Takwilan masdarnya adalah berupa lafadz fardihi. Jadi akrim dhaifaka badala an rudahu sama dengan mengatakan badala torfihi. Hendaklah memuliakan siapa engkau kepada tamumu, badala tordihi, daripada engkau menyingkirkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah terletak setelahnya lafadz iwadha. Jadi mudhofnya berupa lafadz iwadha, sementara mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal. Contohnya seperti lafadz isfah amman asa'a ilaika, iwadha an tantaqima minhu. Isfah amman asa'a ilaika, iwadha an tantaqima minhu. Isfah, hendaklah memaafkan siapa engkau, amman, terhadap orang, asa'a, yang telah berbuat buruk, siapa man, ilaika, kepadamu, iwadha an tantaqima minhu, daripada an tantaqima, membalas dendam siapa kamu, minhu, terhadap man asa'a ilaika. Maafkanlah orang yang berbuat jahat kepadamu daripada engkau membalas dendam kepadanya. Di sini kita perhatikan lafadz iwadha an tantaqima.
iwadho ini adalah merupakan mudhof, sementara mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal, yaitu jumlah fi'liyah yang ditakwil masdar dengan huruf masdariyah berupa an. Takwilan masdar daripada lafaz an tantakima ini adalah intiqamika minhu. Iwadho an tantakima sama dengan mengatakan iwadho intiqamika minhu, daripada intiqamika membalas dendamnya kamu minhu terhadap orang yang menyakitimu. Kenapa di sini dibaca jer? Karena memang masdar muawwal ini posisinya sebagai mudhof ilaih yang harus dibaca jer. Oleh karena itu takwilan masdarnya yang nantinya akan berupa masdar sore itu pun harus dibaca jer. Status daripada iwadho an tantakimah di dalam susunan ini sama halnya dengan status dari jumlah idhofiyah. Kedudukannya hanya sekedar pelengkap, hanya sekedar keterangan saja dan bukan merupakan kalimat pokok, sehingga kesempurnaan makna yang ada di dalam susunan ini tergantung kepada keberadaan dari kalimat yang pokok. Ketika kita hanya mengucapkan iwadho an tantakima minhu, ini maknanya masih belum sempurna. Namun manakala kita sandarkan pada kalimat sebelumnya, maka maknanya pun akan dapat difahami dengan sempurna. Kemudian lafadz yang selanjutnya itu berupa lafadz siwa. Contohnya seperti lafadz lam yabqa li siwa an aktuba al khotimata. Lam yabqa li siwa an aktubal khotimata. Lam yabqa tidak tersisa li bagiku siwa an aktubal khotimata, apa selain menulis siapa aku al khotimata kepada kesimpulan. Yang tersisa bagiku hanyalah menulis kesimpulan. Di sini lafadz siwa an aktuba ini adalah jumlah idhofiyah, di mana jumlah di sini masuk di dalam kalimat pokok dan bukan sebagai kalimat pelengkap. Karena status daripada lafadz siwa an aktuba ini adalah sebagai fa'il daripada lafadz yabqa, dan fa'il termasuk dari kalimat pokok yang tidak boleh dibuang. Siwa an aktuba adalah jumlah idhofiyah, di mana siwa ini adalah sebagai mudhofnya, sementara mudhof ilaihnya berupa lafadz an aktuba, di mana aktuba ini adalah jumlah fi'liyah yang sudah ditakwil masdar dengan huruf masdariyah yang berupa an. Takwilan masdarnya adalah kitabati. Jadi siwa an aktubal khotimata sama dengan mengatakan siwa kitabatil khotimah. Lam yabqa li siwa kitabatil khotimah. Tidak tersisa bagiku selain menulis kesimpulan. Siwa sendiri bukanlah dhorof, melainkan termasuk dari adat istisna, di mana kedudukannya tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa sebagai fa'il sebagaimana di dalam susunan ini, bisa juga sebagai maf'ul bih dan juga kedudukan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dhorofnya berupa lafadz ghairu. Contohnya seperti lafadz la ta'kul min ghairi an tubasmilah. La ta'kul, janganlah makan siapa engkau min ghairi an tubasmilah, dari selain atau tanpa an tubasmilah membaca basmalah siapa engkau. Jangan makan tanpa mengucapkan basmalah. Di sini kita perhatikan lafadz ghairi an tubasmilah. Lafadz ghair di sini dibaca jer karena memang terletak setelahnya huruf jermin. Sementara an tubasmilah ini statusnya adalah sebagai mudhof ilaih dan mudhofnya adalah lafadz ghair. Mudhof ilaihnya ini berupa jumlah fi'liyah yang sudah ditakwil masdar dengan an, dan takwilan masdarnya adalah basmalah. Jadi la ta'kul min ghairi basmalatin, janganlah engkau makan min ghairi basmalatin dengan tanpa membaca basmalah.
Jadi status masdar muawwal ini sama dengan masdar sorehnya. Kemudian yang selanjutnya adalah masdar muawwal yang terdapat di dalam jumlah idhofiyah, di mana mudhofnya ini berupa lafadz qablu atau lafadz ba'du, dan mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal yang ditakwil masdar dengan huruf masdariyah yang berupa an. Contohnya seperti lafadz kharajna ba'da an daqqa al-jarasu. Kharajna keluar siapa kami, ba'da an daqqal jaros setelah an daqqa berbunyi al-jarasu apa bel. Kami keluar setelah bel berbunyi. Di sini lafadz ba'da boleh juga dirubah atau diganti dengan lafadz qabla. Jadi kharajna qabla an daqqal jaros. Di sini kita perhatikan lafadz ba'da an daqqal jaros. Ini adalah susunan jumlah idhofiyah di mana mudhofnya berupa lafadz ba'da atau lafadz qabla, sementara mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal, di mana takwilan masdarnya adalah daqqul jaras. Kharajna ba'da an daqqal jaras sama dengan mengatakan kharajna ba'da daqqil jarasi atau qabla daqqil jarasi. Aku keluar setelah bel berbunyi. Kemudian selanjutnya mudhofnya berupa lafadz qablu ataupun ba'du, sementara mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal yang ditakwil masdar dengan huruf masdariyah yang berupa ma. Contohnya seperti lafadz sa'ahburu litaudi'ika qabla ma tusafiru. Sa'ahduru litaudi'ika qabla ma tusafiru. Sa'ahduru akan hadir atau akan datang siapa aku, litaudi'ika untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu, qabla ma tusafiru sebelum engkau bepergian. Aku akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum kamu bepergian. Di sini kita perhatikan lafadz qabla ma tusafiru, di mana susunan ini adalah termasuk dalam jumlah idhofiyah. Mudhofnya berupa lafadz qabla, sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah fi'liyah yang ditakwil masdar dengan huruf ma masdariyah. Jadi ma tusafiru, takwil masdarnya adalah safarika. Jadi sa'ahduru litaudi'ika qabla safarika. Aku akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu qabla safarika sebelum kepergianmu. Contoh yang lain seperti yang terdapat di dalam doa setelah kita bangun tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Alladzi zat ahya yang telah menghidupkan. Siapa alladzi? Nah kepada kami, ba'dama amatana setelah mematikan kami. Ba'dama amatana ini juga termasuk jumlah idhofiyah di mana mudhofnya berupa lafadz ba'du dan mudhof ilaihnya berupa jumlah fi'liyah yang ditakwil masdar dengan huruf masdar ma. Takwilan masdarnya adalah ba'da mautina. Jadi mengatakan ba'dama amatana sama dengan mengatakan ba'da mautina, setelah mematikan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautina. Kemudian yang ketiga adalah jumlah idhofiyah yang mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal di mana huruf masdariyahnya menggunakan lafadz anna. Lafadz anna ini juga termasuk dari amil nawasi, di mana anna ini hanya khusus masuk kepada jumlah ismiyah saja dan tidak bisa masuk kepada jumlah fi'liyah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah ismiyah itu adalah terdiri dari susunan mubtada dan khobar, di mana anna ini termasuk dari amil nawasihnya. Masdar muawwal di dalam jumlah idhofiyah dengan huruf masdar yang berupa anna, sementara mudhofnya ada kalanya berupa lafadz raghma. Kita ambil contoh seperti lafadz jitu ilal madrasah. Raghma anni maridun. Jitu datang siapa aku ilal madrasah ke sekolah. Raghma anni maridun. Sekalipun anni sesungguhnya aku maridun ialah sakit. Di sini kita perhatikan lafadz raghma anni maridun. Susunan ini termasuk dari jumlah idhofiyah di mana mudhofnya berupa lafadz raghma dan mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang ditakwil masdar dengan huruf masdariyah yang berupa anna. Jadi pada asalnya adalah ana maridun, dimasukin anna menjadi anni maridun. Takwilan masdar dari lafadz anni maridun ini adalah berupa lafadz marodi. Jadi raghma anni maridun sama dengan mengatakan lafadz raghma marodi, meskipun keadaanku sakit. Kemudian selanjutnya manakala mudhofnya berupa lafadz ma'a. Contohnya seperti lafadz raja'tu ilal baiti ma'a anna muhimmati lam tantahi. Raja'tu ilal baiti ma'a anna muhimmati lam tantahi. Raja'tu pulang siapaku ilal baiti ke rumah ma'a anna muhimmati meskipun sesungguhnya tugasku lam tantahi ialah belum selesai. Aku pulang ke rumah meskipun tugasku belum selesai. Di sini kita perhatikan ma'a anna muhimmati lam tantahi. Ini adalah jumlah idhofiyah di mana mudhofnya berupa lafadz ma'a dan mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang ditakwil masdar dengan huruf masdariyah yang berupa anna. Asalnya adalah muhimmati lam tantahi. Adapun tugasku lam tantahi ialah belum selesai. Kemudian dimasukin anna menjadi anna muhimmati lam tantahi. Jadi di sini mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal yang takwilan masdarnya adalah adami intihai muhimmati. Jadi ma'a anna muhimmati lam tantahi sama dengan mengatakan ma'a adamin tihai muhimmati, beserta tidak selesainya tugasku. Raja'tu ilal baiti ma'a adamin tihai muhimmati, sekalipun tugasku belum selesai. Kemudian yang selanjutnya manakala mudhofnya berupa lafadz ghairu. Jadi mudhofnya berupa lafadz ghairu sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang ditakwil masdar dengan anna. Kita ambil contoh seperti lafadz anta faqirun ghairu annaka karimun. Anta adapun engkau fakirun ialah fakir, ghairu annaka karimun, meskipun sesungguhnya engkau karimun ialah mulia. Engkau adalah orang fakir meskipun engkau sesungguhnya adalah orang yang mulia. Di sini kita perhatikan lafadz ghairu annaka karimun. Ini adalah susunan jumlah idhofiyah di mana mudhofnya berupa lafadz ghair sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang ditakwil masdar dengan anna. Jadi pada asalnya di sini adalah anta karimun, kemudian dimasukin oleh anna maka jadilah annaka karimun. Takwilan masdarnya adalah ghairu karomatika, engkau fakir meskipun engkau mulia. Kemudian selanjutnya adalah mudhofnya berupa lafadz siwa. Contohnya seperti lafadz
As-sayyaratu jamilatun siwa annaha ghaliyatun. As-sayyaratu adapun mobil itu jamilatun ialah bagus, siwa annaha ghaliyatun meskipun annaha sesungguhnya sayyarah itu ghaliyatun ialah mahal. Mobil itu indah, mobil itu bagus meskipun harganya mahal. Di sini siwa annaha ghaliyah adalah jumlah idhofiyah, di mana mudhofnya berupa siwa, sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang ditakwil masdar dengan anna. Takwilan masdarnya adalah siwa ghuluwiha atau ghalaiha. Jadi siwa annaha ghaliyatun takwilan masdarnya adalah siwa ghuluwiha atau siwa ghalaiha. As-sayyaratu jamilah, mobil itu bagus, mobil itu indah, siwa ghuluwiha sekalipun harganya mahal. Kemudian yang selanjutnya mudhof ilaihnya berupa lafadz haddun yang bermakna batasan. Contohnya seperti lafadz abkat Fatimatu akhawaiha ila haddi annaha faqadat basaraha. Abkat Fatimatu akhawaiha ila haddi annaha faqadat basaraha. Abkat menangisi Fatimatu, siapa Fatimah? Akhwaiha kepada kedua saudaranya, ila haddi annaha faqadat basaraha hingga batas sesungguhnya Fatimah faqadat ialah kehilangan siapa itu Fatimah basaraha kepada penglihatannya. Fatimah menangisi kedua saudaranya hingga kehilangan penglihatannya. Kita perhatikan lafadz ila haddi annaha faqadat basaraha. Susunan ini adalah jumlah idhofiyah, di mana mudhofnya berupa lafadz haddi yang dalam keadaan jar karena dimasukin oleh ila, sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah. Jadi pada asalnya di sini adalah hiya faqadat basaraha, kemudian dimasukin anna menjadi annaha faqadat basaraha. Takwilan masdarnya adalah ila haddi annaha faqadat menjadi faqdiha basaraha, atau boleh pula lafadz faqdi di sini langsung dimudhofkan kepada lafadz basaraha sehingga nantinya lafadz basar di sini dibaca cer sebagai mudhof ilaih daripada lafadz faqdud. Jadi ila haddi annaha faqadat basaraha sama dengan kita mengatakan ila haddi faqdiha basaraha atau ila haddi faqdi basiriha hingga hilang penglihatannya Fatimah. Jadi Fatimah itu menangisin kedua saudaranya hingga dia kehilangan penglihatannya. Ini adalah jumlah idhofiyah di mana mudhof ilaihnya berupa masdar muawwal yang ditawil dengan huruf masdariyah yang berupa anna. Mengenai tentang bagaimana cara kita mentakwil masdar muawwal dengan huruf masdariyah yang berupa anna ini dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya ada kalanya jumlah idhofiyah itu terdiri dari susunan mudhof dan mudhof ilaih, di mana mudhofnya berupa kalimat isim yang berkedudukan sebagai maf'ul li ajlih. Sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah yang ditakwil masdar dengan menggunakan an masdariyah. Kita ambil contoh seperti lafadz ajlisu fil dhilli makhafata an tu'dhiyani hararatus syamsi. Ajlisu fi dhilli makhafata an tu'dhiyani hararatus syamsi.
Ajlisu, aku duduk, fi dhilli, di bawah bayangan. Makhofata an tu'dhiyani. Jadi makhofah di sini dimudhofkan kepada jumlah, sehingga di sini karena statusnya sebagai mudhof maka tidak boleh dibaca tanwin. Jadi makhofata an tu'dhiyani, karena takut, antuk dia menyakiti ni kepadaku, hararatus syamsi, apa panasnya matahari. Aku duduk di bawah bayangan karena takut pada panasnya matahari itu menyakitiku. Di sini kita perhatikan lafaz makhofata antuk dhiyani hararatus syamsi. Lafaz hararatus syamsi ini adalah merupakan fa'il daripada lafaz antuk dhiyani. Sementara antuk dhiyani hararatus syamsi ini adalah mudhof ilaih yang berupa jumlah yang ditakwil dengan huruf masdariyah yang berupa an. Sementara makhofah ini statusnya adalah sebagai mudhof yang berupa kalimat isim yang kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih. Jadi alasan kenapa aku duduk di bawah bayangan karena takut panasnya matahari itu menyakitiku. Jadi ini adalah beberapa penjelasan tentang jumlah idhofiyah di mana mudhof ilaihnya berupa jumlah yang ditakwil masdar dengan huruf masdariyah, sehingga jumlah tersebut nantinya akan berupa masdar muawwal. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.